Ingatkah engkau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya? Ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta? Oke, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok, masih dalam konsep yang sama yaitu pembelajaran ilmu ekonomi ya, di mana dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai sistem perdagangan internasional ya. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, sekali lagi ya diingatkan subscribe ya, subscribe karena itu subscribe-nya gratis ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang membutuhkan, dan terima kasih dukung terus agar menjadi konten terbaik pastinya. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, baik. Nah, di video kali ini saya akan berbicara mengenai konsep ekonomi internasional ya. Nah, bagaimana konsep ekonomi internasional? Langsung aja dikepoin. Tapi sebelum kalian tonton video saya, subscribe dulu cuy. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Nah, subcapaiannya yang pertama itu adalah menganalisis konsep dasar ekonomi internasional ya. Yang kedua itu adalah menganalisis konsep dasar perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah menganalisis konsep dasar lalu lintas keuangan internasional atau neraca perdagangan. Jadi ada 3 subcapaian dalam video ini ya. Oke, semoga tercapai sama kalian ya. Pasti tercapai. Oke, kita akan mulai dari yang pertama itu adalah konsep dasar ekonomi internasional. Nah, di mana pengertian ekonomi internasional itu adalah ekonomi internasional ini merupakan sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang organisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antar negara serta transaksi dan permasalahan ekspor-impor yang meliputi perdagangan dan keuangan ataupun moneter. Itu dia pengertiannya. Panjang ya. Oke. Kemudian pentingnya studi ekonomi internasional itu. Kenapa penting? Karena pada saat ini adanya pengaruh globalisasi ekonomi dunia ya, di mana pengaruh globalisasi ekonomi ini ditandai dengan keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang serta transfer teknologi dan ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar. Oke, di mana adanya perusahaan multinasional dan persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Oke, ya kebetulan lagi mati lampu ya guys. Kita lanjutkan saja. Oke, nah yang ketiga itu adalah tujuannya apa gitu. Tujuan dari ekonomi internasional ini adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Ya, di mana tujuan ini dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransian, kemudian diplosiasi dan lain-lain kegiatannya ya, yang pasti yang bisa menambah kemakmuran bagi suatu negara tersebut. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya itu adalah konsep dasar perdagangan internasional. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Nah, ini dia. Yang pertama kita mulai dari perdagangan internasional. Semua yang pertama ya. Oke. Nah, perdagangan internasional ini atau international trade ini adalah kegiatan transaksi dagang antar suatu negara dengan negara lain, baik barang maupun jasa-jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, itulah tadi pengertian dari perdagangan internasional. Kita lanjutkan. Nah, apa sih manfaatnya kan gitu? Manfaatnya yaitu yang pertama memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Oke. Yang kedua, manfaat dari perdagangan internasional itu adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Oke. Kemudian yang ketiga, manfaatnya itu adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Oke, kemudian yang keempat itu manfaatnya itu adalah transfer teknologi modern. Nah, itulah 4 manfaat perdagangan internasional. Oke. Nah, itu dia, lampu sudah hidup kembali, gengs.
Oke, kita lanjut. Nah, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Ya, apa sih yang pendorong, faktor-faktor yang mendorong suatu negara itu melakukan kegiatan perdagangan internasional? Nah, yang pertama itu adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ya. Kemudian keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ya, kemudian adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Ya, udah pasti ya. Nah, kemudian yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Wow, bukan lagi. Kemudian adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk, ya, mana dapat menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Ya, perbedaan sumber daya alam ya. Yang kelima. Yang keenam itu adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Oh iya, bisa juga, bisa jadi. Kemudian keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Dan yang kedelapan, yang terakhir, faktor pendorongnya itu adalah terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi bagi kamu yang jomblo-jomblo, ingat, kamu tidak bisa hidup sendiri, jadi jangan kelamaan jomblo ya. Oke. Kita lanjut. Nah, faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional ya. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Iya, apabila terjadi konflik atau terjadi kerusuhan di negara tersebut, nah, pasti ya orang pun enggan kan, negara lain pun enggan untuk melakukan perdagangan internasional. Kemudian kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, ya, seperti larangan ekspor atau larangan impor gitu. Kemudian tidak stabilnya kurs mata uang asing, yes, karena tadi faktor pendukungnya untuk mencari keuntungan kan gitu. Kemudian pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Ya, selanjutnya kualitas sumber daya yang rendah, dan yang terakhir perbedaan mata uang antar negara. Nah, itulah 6 faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, yang selanjutnya teori perdagangan internasional. Ada namanya teori keunggulan mutlak, kemudian ada teori keunggulan keunggulan komparatif ya. Nah, yang selanjutnya, next. Nah, konsep dasar keuangan internasional ya. Nah, ini dia neraca perdagangan ya, pengertian neraca pembayaran, kemudian ini komponennya, kemudian penggolongan transaksinya. Nah, kamu bisa baca sendirilah ya. Oke, kan udah besar kan, udah SMA, pasti udah SMA yang nonton ini, jadi kamu bisa baca sendiri aja. Oke, nah itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, kurs valuta asing ya, kurs valuta asing. Pengertian kurs valuta asing. Ya, ini dia. Valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral atau HEMDI ya. Dalam HEMDI, dalam putong. Ini artinya kutipan ya. Ini saya ambil dari kutipan ya, kutipan. Itu dia. Ya, itulah pengertian kurs valuta asing. Oke. Menurut HEMDI Putong. Menurut HEMDI dalam Putong 2010. Oke. Kemudian fungsi kurs valuta asing. 1. Mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Kemudian pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli secara kredit. Itu dia fungsinya ya. Kemudian fungsinya memungkinkan dilakukannya penarikan dana atau hedging. Nah, itu dia fungsinya tadi. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs yang dianut, kemudian selera atau cita rasa masyarakat, kemudian keadaan neraca pembayaran, kemudian adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi. Nah, itu dia. Kalau kebijakan devaluasi dan revaluasi, artinya kalau dikatakan dia devaluasi, mata uang dalam negeri menguat terhadap mata uang asing, atau misalkan rupiah menguat terhadap dolar. Kalau revaluasi, dia
mata uang dalam negeri atau rupiah melemah terhadap dolar. Ya, saya ulangin ya, kalau devaluasi rupiah menguat terhadap dolar, kalau devaluasi rupiah menguat terhadap dolar, kalau revaluasi rupiah melemah terhadap dolar. Itu dia ya. Itu oleh pemerintah ya. Nanti ada namanya apresiasi dan depresiasi. Oleh pasar namanya apresiasi dan depresiasi ya. Itu dia. Kemudian keadaan kurs antar negara maju itu yang mempengaruhi kurs valuta asing ya. Kemudian kekuatan permintaan dan penawaran ya. Kekuatan permintaan dan penawaran. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah sistem kurs valuta asing. Yang pertama kurs tetap ya atau fixed exchange rate, kemudian kurs mengambang, kemudian ada kurs stabil, kemudian ada kurs multiply ya. Nah, itulah sistem kurs yang terdapat di valuta asing ya. Oke. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai sistem ekonomi internasional ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih semuanya. Nah, pesan terakhir, tetaplah jaga kesehatan, rajinlah mencuci tangan, pakai masker kalau keluar. Oke, sebisa mungkin jangan keluar, di rumah aja. Terima kasih ya. Subscribe, like, comment, and share. Bye.